Halo semuanya, selamat datang kembali di course kita. Nah, di video sebelumnya, kita telah bersama-sama membangun fondasi yang kokoh dengan memahami bagaimana konsep dasar komunikasi. Nah, kita belajar tentang bagaimana pesan dikirim dan juga diterima, elemen-elemen penting yang terlibat, serta tujuan utama dari setiap interaksi. Juga untuk menciptakan pemahaman bersama. Oke, nah namun dalam perjalanan pesan dari pengirim ke penerima, seringkali kita menjumpai berbagai rintangan yang bisa menghalangi tercapainya pemahaman yang sempurna. Nah, rintangan-rintangan inilah yang kita sebut sebagai hambatan komunikasi. Nah, pada video kali ini kita akan menyelami lebih dalam mengenai apa saja sih jenis-jenis hambatan ini dan juga bagaimana mereka bisa mempengaruhi efektivitas komunikasi kita. Oke, seperti yang kita pelajari sebelumnya, komunikasi melibatkan pengirim, pesan, penyandian, saluran, penerima, penyahsindian, umpan balik, konteks, dan seringkali idealnya itu dia minim gangguan. Nah, namun kenyataannya gangguan atau noise ini yang seringkali menjelma menjadi hambatan komunikasi. Nah, mari kita lihat lebih dekat gangguan seperti apa yang bisa membuat proses komunikasi kita menjadi kurang efektif. Oke, secara garis besar, hambatan komunikasi bisa kita kelompokkan menjadi 3 kategori utama yang perlu kita pahami betul nih. Oke, yang pertama ada apa? Yang pertama itu adalah hambatan teknis. Nah, hambatan ini adalah gangguan yang berasal dari saluran atau alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Nah, ingat, ada elemen saluran dalam konsep komunikasi kan? Seperti yang dijelaskan di materi sebelumnya. Nah, jika saluran ini bermasalah, pesan kita tidak akan tersampaikan dengan baik. Nah, contohnya, jika kurangnya sarana komunikasi, gangguan suara, keterbatasan alat bantu, hingga waktu dan tempat yang tidak kondusif untuk berinteraksi dengan baik. Oke, selanjutnya yaitu kategori hambatan semantik. Nah, hambatan semantik ini berkaitan erat dengan pesan itu sendiri. Nah, khususnya pada proses penyandian dan juga penyahsindian. Oke, jika simbol-simbol yang kita gunakan, terutama kata-kata yang kita gunakan ini memiliki makna yang berbeda bagi pengirim dan juga bagi penerima, maka pemahaman yang sama sulit tercapai. Nah, inilah hambatan yang namanya hambatan semantik. Oke, yang bisa timbul dari perbedaan pemahaman kata, penggunaan jargon yang tidak familiar. Mungkin seperti si A menggunakan jargon ini dan kita memahami jargon tersebut dengan negatif. Oke. Nah, kesalahan interpretasi makna hingga perbedaan budaya dalam menafsirkan pesan itu mempengaruhi cara berkomunikasi kita. Nah, hambatan perilaku yang terakhir yaitu hambatan komunikasi yaitu hambatan perilaku. Nah, hambatan perilaku ini menyentuh aspek pengirim dan juga penerima secara langsung, terutama pada sikap dan juga keinginan untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, ingat bahwa komunikasi yang baik membutuhkan keterbukaan dan juga kemauan untuk mendengarkan. Nah, hambatan perilaku seperti prasangka, emosi negatif, gaya komunikasi yang menekan, hingga ketidakmauan untuk mendengarkan bisa menghancurkan proses pertukaran pesan, meskipun saluran dan bahasanya sudah tepat. Nah, dengan memahami konsep komunikasi, adalah langkah awal yang penting. Namun, menyadari adanya berbagai hambatan ini adalah kunci untuk menjadi komunikator yang lebih efektif.
Dengan mengenali bagaimana rintangan-rintangan ini, kita bisa lebih berhati-hati dalam memilih saluran, menggunakan bahasa yang jelas, dan juga membangun sikap yang positif dalam berinteraksi agar tidak terjadi seperti kesenjangan ataupun kita salah prasangka dengan pesan yang disampaikan oleh si komunikator ini. Oke. Nah, di materi-materi selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai bagaimana sih strategi-strategi untuk mengatasi setiap jenis hambatan ini, sehingga kita bisa meminimalkan gangguan dan juga memaksimalkan pemahaman dalam setiap konteks komunikasi kita. Jadi, sampai di sini saja. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.